UGM itu di depan, ya, dan juga di beberapa dalam-dalam itu untuk fakultas-fakultas. Nah, pagelaran itu untuk keluar masuknya Sultan. Bapak membuat pagelaran itu disekat-sekat pakai gedek, ya, untuk mendirikan sebuah pendidikan, lembaga pendidikan Universitas Gadjah Mada. Kemudian Bapak membuat akses untuk pulang sendiri lewat sini, masuk ke sana, langsung parkiran. Coba, karena Bung Karno itu sifatnya momentum, sore harinya ditanya sama Belanda, mana wilayah kamu, kan gitu. Nah, Bung Karno bingung karena seluruh Nusantara itu di bawah koloni Belanda, ya, termasuk Batavia, ya, sehingga daerah yang betul-betul berdaulat adalah di daerah Sumaju Jakarta, yaitu Negari Dalam Keraton dan Negari Dalam Kadipaten Puro Pakualaman. Nah, sore harinya Bung Karno telegram kepada Bapak, dan malam harinya Bapak langsung undang Sipaduka Pakualam ke-8 untuk membicarakan masalah apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Dan malam itu juga beliau berdua sepakat menjadikan Negari Dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negari Dalam Kadipaten Puro Pakualaman menjadi wilayah pertama negara Republik Indonesia. Jadi ini sejarah luhur berdirinya negara Republik Indonesia. Aku tak prihatin supaya Keraton Yojo resik dari memolo-memolo, supaya Allah memberi hidayah, supaya Allah memberi kekuatan, sehingga dia bisa memberi kekuatan kepada seluruh Jogja dan akan menjadi hidayah bagi seluruh Indonesia. Saya kira di sini ada Mas Inung, Arif Nur Hartanto. Tadi ada pertanyaan tentang Pancasila, musyawarah wis ra ono, enenge perwakilan dan sebagainya. Ini gimana ini? Gimana ini? Piye kitab ngoten ya. Nggih, matur nuwun Mas MH, Mas Haris. Ingkang satuhu kala hormati Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo saha wonten wingking menika wonten Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat. Nggih, lenggah wonten wingking kalian udah tutut niku. Kanjeng Jatiningrat ingkang satuhu kala hormati ugi. Ada yang sangat aneh ketika kita membuka undang-undang dasar kita itu. Nama lembaganya itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi di ayat yang berikutnya itu disebutkan, niku kode ben keluar suwe-suwe nih. Nendang icik-icik gitu. Pengambilan keputusan di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan suara atau dengan suara terbanyak. Jadi judul alat kelengkapannya itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi cara pengambilan keputusannya itu dengan suara terbanyak. Bukan kemudian mencerminkan permusyawaratan yang golong gilik tadi itu. Nah, saya singkat saja, Mas Haris, memang proses-proses politik kita sekarang ini, karena politik kita ini kan panglima sekarang, menghasilkan wakil-wakil rakyat di seluruh lini, mulai dari DPR RI nasional, provinsi, kabupaten, kota, kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin lokal, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, menteri, presiden, seluruhnya itu. Tetapi kemudian sistem demokrasi yang kita bangun ini tidak mencerminkan kemudian ruh dan jiwa semangat kebangsaan kita yang berakar kepada value, nilai-nilai yang adiluhung yang tadi Mas Haris sudah sampaikan dan Kanjeng Jati juga sampaikan tadi itu, berangkat dari nilai Jogja sebagai hati nuraninya Nusantara ini. Saya mohon maaf, Kanjeng Jati sudah menyinggung. Orang sekarang ini, Pak, itu jauh lebih terpesona dengan orang yang merekayasa diri dibandingkan dengan orang yang kemudian tulus apa adanya. Saya mengalami berkali-kali, 3 kali pemilu saya mengalami. Sistem suara terbanyak 2 kali saya alami, dengan nomor urut saya pun juga pernah mengalami. Mas Arief, Anda kan sudah sosialisasi di sini.
Kalau memang Mas Arief pengen dicontreng, kalau Anda pengen dipilih oleh warga kami, ini Pak RT loh ini yang ngomong ini, moderator forum itu Pak RT, tokoh artinya di sana tokoh. Kalau Mas Arief pengen dicontreng, ya Mas Arief harus memenuhi proposal kami dulu. Gitu Mas Emma katanya. Saya tanya, Mas, mohon maaf, proposal yang harus saya setujui itu isinya apa? Kalau saya harus jujur, tidak boleh korupsi, saya harus rajin menghadiri rapat, dan saya harus terus mempertanggungjawabkan kinerja saya di DPR nanti, di DPRD maksud saya, kepada masyarakat, malam hari ini saya setujui. Dan saya tanda tangani sepenuhnya. Kinten-kinten pajeng mboten, saya ngeten iki. Mboten pajeng. Mas Arief sedang berdiplomasi. Bukan itu Mas, yang saya maksud. Jadi orang jujur, orang yang menyampaikan kedalaman hati dan pikirannya itu berdiplomasi kok. Oleh masyarakat diterjemahkan sebagai orang yang sedang berdiplomasi. Bukan itu Mas proposalnya. Nyun ngapunten, kalau di luar itu saya tidak sanggup untuk memenuhi. Oh ya sudah, kalau begitu Mas Arief nggak bakalan kami dukung. Oh mboten napa-napa. Kula sampun matur nuwun sanget. Dipun paringi wekdal saged nyambung silaturahim, karena kepentingan saya dalam dunia politik ini juga harus berfondasikan kepada kepentingan merajut seluruh elemen masyarakat untuk silaturahim bersama-sama. Masyarakat yang saya contohkan tadi itu sudah tokoh loh, itu ketua RT. Itu kemudian uang kok yang diterjemahkan. Jadi ada transaksi, Anda kami dukung. Kalau tidak, ya tidak. Nah, Jogja, orang Jogja ini jauh dari nilai-nilai yang seperti itu. Jadi cirinya orang Jogja itu bahkan rela ikhlas memberi dari yang diminta. Itu saya pelajari ketika kehidupan di kampung. Nyun pangapunten Pak Harto Sutrisno. Pak Harto Sutrisno itu bapak saya, almarhum. Hampir 1 tahun beliau meninggal dunia. Nanti awal-awal puasa itu genap 1 tahun. Kula ajeng ngrepoti, kula niku gadah kersa benjang badhe nikahaken putra kula, lajeng kagem tasyakuran, kula badhe ngrepoti ngemperipun dalemipun Pak Harto Sutrisno. Apa jawaban bapak saya? Mbok boten namung ngemper. Mbok sing sanes-sanese monggo, menawi badhe dipun agem monggo. Jadi orang Jogja itu kemudian ketulusannya itu ditunjukkan dengan apa? Pengen memberi yang lebih dari yang sebatas kemudian diminta oleh seseorang, dan keinginan untuk membantu, keinginan untuk meringankan beban orang lain, keinginan untuk menjadi yang yang lebih tulus, yang lebih genuine, yang lebih alami, yang lebih sahaja di dalam berbagai hal itu, saya sangat sepakat. Dan inilah yang kita rindukan di Republik yang sangat kita cintai ini, karena rekayasa politik, pencitraan politik sudah menjadi Tuhan dalam seluruh proses-proses kita itu. Mari kita lahirkan yang genuine. Mari kita ingatkan terus bahwa kepalsuan dan kepura-puraan itulah yang menjerumuskan kita bersama. Karena kalau tidak hati-hati, proses ini akan semakin menghunjamkan kita dan menjauhkan kita dari keridhaan yang maha kuasa. Terakhir untuk penutup, saya sangat berterima kasih malam hari ini. Matur nuwun Kanjeng dipun timbali. Oke. Beliau sahabat karib saya dan guru saya. Malam hari ini ada pencerahan yang luar biasa. Karena saya sepanjang mata saya memandang, selain yang sepuh-sepuh, itu banyak sekali anak-anak muda, dan inilah yang akan memutus mata rantai. Keborokan, kebobrokan, kemudian berbagai hal. Dan kita memang dari Jogja ini harus melahirkan anak-anak muda yang kemudian memiliki sikap, memiliki daya gagas, kemudian ya kita bersungguh-sungguh. Cara kita untuk mentadaburkan itu ya dengan kita memiliki visi, memiliki gagasan yang jauh ke depan yang disebut Mas MH cita-cita, tapi kewajiban kita kemudian bukan mewujudkan cita-cita itu, dan kita ikhtiar secara terus-menerus. Saya tidak akan pernah lelah untuk menyuarakan itu semuanya, dan mari setelah malam hari ini kita bersatu padu seluruh kawula Ngayogyakarta Hadiningrat, bahwa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga seberang yang ada di sebelah kita, Kadipaten Pakualaman, itu adalah pusat-pusat untuk terus mereproduksi nilai
bagi keteladanan untuk Republik yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Menarik dari Mas Arief Nur Hartanto atau Mas Inung ini. Tapi yang paling menarik, Muhammad Ainun Najib ki saya bengi saya nom. Habisanan mau Mbah Nun, ya nah. Terus tengah-tengah Cak Nun, Nyak Nun, iki Mas MH. Nek esuk engko le. Tangi le. Tapi saya kira sebelum kita, ini tekan jam 12 tenan toh? Jam 12. Nah, jam 12 engko isih nganggo donga-donga ya. Ini kita ingin mendengarkan dari keraton. Bagaimanapun juga kan Keraton Jogja itu harapan besar bagi masyarakat Jogja. Sebagai representasi tidak hanya tahta, tetapi juga sesungguhnya tahta untuk rakyat, tetapi juga representasi nilai tadi, nilai kejujuran. Ujian negara kok paling jujur se-Indonesia yojo. Kesimpulannya Cak Nun itu kan tadi mergo isih ana keraton gitu loh. Jadi optimisme masyarakat itu bagaimana supaya dari keraton sendiri apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya saya cuma mengacu pada almarhum Bapak Dalem ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, jadi beliau selalu mengatakan bahwa anak-anak itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga keraton ini akan terus berdiri dan disuyuti oleh masyarakat gitu. Sehingga seperti saya ini pagi sampai malam ya keliling sana sini ya diundang sana sini saya melakukan semampu kami ya. Kadang-kadang semalam misalnya malam ini saya ada tiga tempat sebetulnya ya, semuanya hampir pengajian ya, mungkin mau puasa ini. Jadi tapi saya kan ke sini karena ini kaitannya dengan yang paling dekat yaitu keraton. Nah, jadi pada prinsipnya orang hidup itu seperti yang saya sampaikan itu ibadah amanah warohmah tadi. Ya, jadi yang dilakukan oleh almarhum Bapak ini luar biasa. Jadi bukan karena itu Bapak saya. Ya, tadi the unique person in the world. Jadi Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu orang paling unik di dunia. Karena apa? Karena beliau seorang raja, tapi beliau juga seorang gubernur, beliau juga jenderal, juga letnan jenderal tituler dari Belanda. Kemudian juga beliau memegang jabatan sebagai menteri berkali-kali dan bermacam-macam. Ya, kemudian terakhir beliau menjadi wakil presiden. Jadi itu tidak ada di dunia ini yang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini atau saudara-saudara sekalian pernah dengar saya keluar dari partai politik itu. Jadi saya keluar itu karena saya marah sekali. Ya, apa yang dilakukan oleh bapak saya untuk negara ini, untuk mendirikan negara ini itu mau diabaikan begitu saja. Ya, pada waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Dulu waktu itu saya ketua Partai Demokrat Daerah Semaju Jakarta. Saya tidak pernah diajak bicara. Ya. Tapi tahu-tahu saya lihat di Jakarta Lawyers Club dulu belum ILC ya. Itu saya saya dengar kalau dari Pak Amir Samsudin bahwa mengatakan bahwa partai dan pemerintah pro pemilihan. Saya marah sekali saya. Karena apa? Karena bapak saya itu, saya ceritakan sejarahnya aja supaya lebih singkat, lebih cepat. Jadi Bung Karno mengatakan merdeka, merdeka, merdeka begitu. Itu karena momentum, ya momentum itu karena merdekanya itu tidak mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah. Tapi Bung Karno itu seorang syuhada, seorang pemimpin, sehingga mungkin punya firasat atau wangsit atau apapun itu yang disebut itu, sehingga tanggal 17 Agustus itu walaupun itu momentum, itu tetap kita peringati sebagai hari kemerdekaan bangsa kita sampai hari ini. Ya. Tapi karena Bung Karno itu sifatnya momentum, sore harinya ditanya sama Belanda, mana wilayah kamu, kan gitu. Nah Bung Karno bingung karena seluruh Nusantara itu di bawah koloni Belanda, ya, termasuk Batavia, ya, sehingga
daerah yang betul-betul berdaulat adalah di daerah Sima Yogyakarta, yaitu negari dalam keraton dan negari dalam Kadipaten Puro Pakualaman. Nah, sore harinya Bung Karno telegram kepada Bapak, dan malam harinya Bapak langsung ngundang Sri Paduka Pakualaman ke-8 untuk membicarakan masalah apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Dan malam itu juga beliau berdua sepakat menjadikan negari dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan negari dalam Kadipaten Puro Pakualaman menjadi wilayah pertama negara Republik Indonesia. Jadi ini sejarah luhur berdirinya negara Republik Indonesia. Artinya apa? Tidak ada di dunia ini yang namanya negara bergabung ke dalam negara yang lain. Ya toh? Tidak ada. Artinya bapak saya mengorbankan harga diri, harkat martabat, moral material. Harkat martabatnya tadi itu, menggabungkan diri. Moral materialnya di mana? Yang setelah merdeka, kemudian setelah itu tanggal 18-nya disampaikan pada Bung Karno. Kemudian tanggal 19 Agustus Bung Karno membuat piagam penetapan tentang daerah Sima Yogyakarta. Kemudian tanggal 5 September secara sendiri-sendiri Bapak dan juga Sri Paduka Pakualaman ke-8 membuat amanat 5 September yang isinya adalah negari dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat, negari dalam Kadipaten Puro Pakualaman, menggabungkan diri ke dalam negara Republik Indonesia, belum NKRI, masih negara Republik Indonesia. Kedua, kekuasaan masih di tangan kami dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang ketiga, seluruh masyarakat negari dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat harap mentaati amanat ini. Artinya secara utuh. Nah, ini adalah apa? Kontrak politik. Sampai kapanpun negara Republik Indonesia dipegang oleh presiden siapapun, kontrak politik ini tidak akan bisa lepas. Tidak boleh lepas. Ya, tidak boleh berubah. Nah, kemudian masalah moral material. Nah, kemudian tanggal 9 Januari itu ada pendudukan Belanda ini di Batavia. Jadi 60.000 tentara Belanda menduduki Batavia. Kemudian 9 Januari ini karena sudah diduduki oleh Belanda, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap. Bapak waktu itu sebagai Menteri Pertahanan ya. Nah, itu mengatakan bahwa ibu kota negara pindah di Yogyakarta dengan segala konsekuensinya. Jadi apa? Pindah di Jogja itu yang mendirikan TNI Polri, mendirikan departemen-departemen, instansi-instansi pemerintah. Itu yang mendirikan bapak saya. Ya, yang gaji ya dari keraton. Sampai tahun 49 baru boyongan ke Jakarta. Coba. Seperti itu mau dihapus oleh SBY pada waktu itu. Saya marah saya. Keluar saya dari partai. Ya, jadi itulah sejarah berdirinya daerah istimewa Yogyakarta itu. Jadi seperti apa peran serta keraton dan juga Bapak pada waktu itu, pengorbanannya seperti apa, ya, mendorong sebuah berdirinya republik. Tidak ada di dunia ini yang namanya kerajaan mendukung berdirinya republik, tidak ada. Jadi almarhum Bapak itu orang yang sangat unik, orang yang sangat antik ya. Jadi kebijakan-kebijakan kadang-kadang bingung saya. Kami sendiri juga bingung. Kayaknya enggak secara logika, enggak masuk akal. Tapi hasilnya perfect sekali. Artinya signifikan, artinya manfaatnya luar biasa. Coba antara lain misalnya mendirikan Universitas Gadjah Mada di pagelaran keraton di depan sini. Dulu UGM itu di depan. Ya, dan juga di beberapa dalam-dalam itu untuk fakultas-fakultas. Nah, pagelaran itu untuk keluar masuknya Sultan. Bapak membuat pagelaran itu disekat-sekat pakai gedek ya, untuk mendirikan sebuah pendidikan, lembaga pendidikan Universitas Gadjah Mada. Kemudian Bapak membuat akses untuk pulang sendiri lewat sini. Masuk ke sana. Langsung parkiran. Coba. Sultan-sultan dulu naik turun kereta kencana, naik mobil zaman dulu itu turun naik lewat depan sana. Tapi bapak saya mengorbankan harga dirinya hanya untuk kelihatannya hanya untuk apa? Sebuah pendidikan gitu. Ya kalau kita lihat kan waktu membuat kan masih ini jalan atau tidak kan gitu. Gitu. Beliaunya pulang nyopir sendiri, masuk di sini langsung garasi coba. Itu seorang sultan seperti itu. Jadi pengorbanannya luar biasa sekali.
Jadi ini yang saya sampaikan di sini supaya kita itu mencontoh. Ya, jangan seperti orang-orang yang pejabat-pejabat yang korup dan lain sebagainya. Makanya saya senang sekali Mas Inung ini orang yang baik sekali, supel, semana, sama siapa saja mau bertegur sapa, tidak memandang suku, ras dan agama, tidak menahan kedudukan dan lain sebagainya. Ini sama persis sikapnya hampir sama saya. Jadi berani mengatakan kebenaran apapun risikonya. Ya, jadi itulah sebuah sejarah tentang almarhum Bapak yang mungkin bisa saudara-saudara camkan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih baik. Jadi saya ingin berpesan pada semuanya. Saya titip putra wayah panjenengan piyambak atau khususnya adik-adik sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, jadilah yang terbaik. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu harus pintar, harus cerdas, harus mampu berbicara yang runtut, santun dalam berbicara, bersikap, taat beribadah. Ya, ini 5 ini setiap pejabat punya. Yang masuk Nusa Kambangan juga punya semua ini. Ya, gubernur, mantan menteri, mantan ketua partai ini punya semua ini, tapi tidak punya ini. Pikiran, niat dan hati yang mulia. Nah, jadi inilah yang pikiran, niat dan hati yang mulia inilah yang bisa meneguhkan hati kita. Kita mau dikasih duit sekepok, sekoper juga kita akan kuat iman kita. Ya. Itu belum termasuk Bapak yang saya tadi ceritanya bahwa ibu saya cerita, Bapak itu suka bawa berlian itu diberikan gerilyawan untuk membeli senjata ke Thailand. Jadi yang membelikan itu saudara-saudara kita dari Sumatera Utara. Jadi dibagi sampai ke Bali dan Madura. Karena ada Pangeran Cakranira tadi. Oh betul. Karena istrinya Pangeran Cakranira itu pembayun. Nah pembayun ini putrinya Pakubuwono ke-10 nih. Ke-10. Nah istrinya putrinya Pakubuwono 10, kemudian istrinya Pakubuwono ke-10 ini putrinya HB 7. HB Hamengkubuwono 7. Jadi ya agak ruwet dikit gitu. Ya, jadi ini itu. Kemudian untuk kolateral membuat uang ori, coba bayangin. Membuat uang itu harus ada kolateral, jaminan. Nah itu Bapak membawa emas batangan itu ke BI sini. Kalau ceritanya ibu saya, entah benar atau salah saya nggak tahu. Tapi itu ibu ceritanya serius, mosok ibu saya bohong sih. Jadi itu untuk membuat uang ori, bayangin. Pengorbanan seperti itu. Karena yang ada, kalau kita yang ada ya harus bisa bantu yang lain. Itulah kebersamaan. Ya sehingga kebersamaan itu harus kita nikmati. Jangan serakah, nggak boleh serakah kita. Ya orang hidup itu makan cuma 3 kali sehari, nggak bisa 4 kali. Ya, itu makan daging terus juga nggak bisa. Sayur gantian dan seterusnya. Ya tidak perlu serakah karena yang namanya pangkat, kekayaan itu tidak kita bawa mati. Ya, jadi saya Kanjeng Jatiningrat, Mas Inung dan lain sebagainya ini sama dengan saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian sama. Yang membedakan kita apa? Ibadahnya. Ya ibadah saya belum tentu saya lebih baik daripada saudara-saudara semua. Yang membedakan sekali lagi bahwa kita itu yang membedakan kita di antara kita itu ibadahnya. Ya bukan apa-apanya, bukan kedudukannya, bukan kejabatannya, bukan lain-lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, saya kira kita sepakat bahwa malam hari ini luar biasa. Tidak hanya mendapatkan cerita tentang sejarah, tetapi juga nilai, juga keteladanan, kejujuran, juga cerita dari Mas Muzamil ini tentang kemajemukan. Dan ini satu malam yang sangat luar biasa dan kita kehilangan sesungguhnya apa yang disebut dengan nilai tadi. Saya teringat dengan ajaran Jawa ini, Gusti Prabu, Mas Inung,
Kanjeng Jatiningrat, Cak Nun, Kiai Muzamil dan lain-lain. Jadi pendidikan Jawa itu sebetulnya tidak hanya berhenti pada soal pinter. Sing sopo mandek ono ing angka kuwi pancen pinter. Nah, sekarang ini apa-apa dihitung dengan angka. Untung rugi wani piro, duit sak gepok, nek arep tak pilih ya ngenai. Ya, itu pinter, itu memang pinter. Angka. Tetapi nek wong kuwi ngerti ana ngendi anggone jangkah, kuwi wong wasis. Wasis wae durung. Awake dhewe iki wasis wae ora. Sebab ora ngerti arep jangkah ana ngendi. Tetapi sing paling dhuwur wong kang ngerti panjangkaning urip kuwi waskita. Saya kira Cak Nun ini sudah sampai level waskita. Orang ngajari pinter, ora ming tekan wasis, nanging waskita. Ngarso dalem ketika memutuskan bergabung dengan NKRI, belum NKRI ya, Republik Indonesia, itu bukan hanya pinter atau wasis, tapi waskita. Nah, anak-anak muda ini saya kira mestinya Pak Cak Nun, ini tugas orang-orang tua, iya kan? Tua meneh. Sebab katanya 2045 itu Indonesia mau jadi negara superpower. Nah, superpowernya itu saya kira bukan berhenti pada angka. Bukan tiru negara liya, tetapi mengembangkan potensi itu. Jadi superpowernya tentu harus berangkat dari nilai. Dan saya pribadi optimis Jogja itu mestinya menjadi sumber nilai, menjadi hati nurani Indonesia. Indikasi ujian negara itu saya kira satu tanda gitu, satu tanda bahwa kejujuran masih menjadi sesuatu. Orang yang golek angka tetapi golek bener. Orang golek biji tapi golek bener. Saya kira begitu Cak Nun, ini luar biasa dan saya senang, saya bahagia, matur nuwun sekali. Saya mendapatkan sesuatu yang amat bernilai, amat bermakna dan saya bangga di depan kami ini ternyata adalah anak-anak muda yang usianya 20-an dan sebagainya. Sehingga optimisme Indonesia masa depan itu saya yakin ada di tangan. Mas Arief, ngeten Mas Arief. Kita tidak perlu mencari mana yang benar, apakah kehancuran kita atau panglima keadaan ini politik, apa uang, apa materialisme, apa ben wae. Tapi pasti ada satu kenyataan di Indonesia, satu ada bagian yang diazab Allah dan ada bagian yang dihadiahi Allah, yang dapat hidayah dari Allah. Jadi azab lawannya hidayah. Oke. Yang diazab ini yang seperti panjenengan bilang tadi, yang iki orang ngerti kudune isin malah bangga. Iki rumangsane kae swarga kae neraka kae. Nah, jadi ana sing surup Gusti, ana sing lagi arep fajar iki apa cara Jawane? Oral. Rahino. Jadi ada bagian dari Indonesia sing surup akan masuk kegelapan dan ada bagian dari Indonesia yang sedang akan fajar dan masuk ke pagi hari. Saya ingin menyatakan begini. Yang azab-azab itu wis kue kudu azizun alaihi ma'anitum, kue ojo nesu, kue ojo ngersula, kue ojo nyukur ke sopo-sopo. Kanjeng Nabi itu disebut oleh Allah azizun alaihi ma'anitum, atine abot terhadap penderitaan umatnya. Sing disebut penderitaan umatnya itu dudu kowe dudu aku. Ning wong-wong kafir. Wong-wong kafir kuwi Kanjeng Nabi ngersula, kok ana ya menungso kok dadi njur mlebu neraka iki terus piye? Aku iki ra tega. Nek karo sing padha-padha Islam aku wis ora masalah. Ning kae sing kafir-kafir kae sing pokok-pokok kae. Ngopo kae? Itu yang disebut
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Nah, azizun alaikum itu orang-orang kafir, terus harithun 'alaikum baru bil mukminina raufur rahim. Jadi nelongso aduh abot iki piye to kok menungso kok dadi kaya ngene iki, terus lagi atine lembut, penuh kasih sayang kepada orang-orang yang sudah muslim kan gitu. Nah, Mas Arief, kita ndak bisa menyembuhkan yang surup itu. Wis ora iso. Ora iso. Tapi sampean harus lihat semua anak-anak yang datang ini tidak datang kecuali karena hidayah Allah yang mendorong mereka ke sini. Apa coba? Ngopo coba? Apa yang mendorong mereka datang ke sini? Apa? Gelem nganti kaya ngene, nganti bengi ngene iki. Golek apa coba? Ini datang karena hidayah Allah. Dan saya sudah mempelajari di semua tempat-tempat kita Makyan seperti ini, sudah kita riset umurnya dari 17 sampai 35 tahun. Itu rata-rata dan itu 80% lebih. Itu umur 17 sampai, bahkan saiki wis ana ning kasihan wis ana cah SMP kelas 3 to. Endi bocah? Ah kuwi lho, kuwi. Kae bocah. Ada SD, SMP. Rene lho iki lho. Ditimbali Gusti Prabu kene lho. Kene lho. Ora apa-apa. Mangan apa kuwi? Dilekse ya. Ini selalu datang ke acara kita, Mas Arief. Dan dia tahan sampai jam 3 sampai jam 4 pagi. Saya tidak mengatakan dia paham. Tapi ada gelombang yang membawa dia ke sini dan ada gelombang yang membuat dia bertahan di sini. Dan dia tidak penting jumlahnya berapa. Ini hanya informasi dari Allah bahwa kowe aja kuwatir tole. Aku kok sing ngurusi kowe iki. Engko sing berlaku iki kehendakku kata Allah. Kan gitu. Gue rasa ngenteni dikek apa-apa lho, menang bae ini. Kok pandanganmu piye ngono lho aja. Iki bendahara Mas, dia diangkat jadi bendahara di komunitas maca Fatsafaat to. Jadi aneh to, ana komunitas wong gede-gede bendaharane iki. Nah, itu berarti orang yang dapat hidayah. Oke, pokoknya intinya gini. Mas Arief, Gusti, Pak Tirun, ini apa iki? Tadi malam di Kenduri Cinta Jakarta sampai jam 4 pagi itu juga sama rata-rata 17 sampai 30-35 tahun. Dan itu di mana-mana, Gresik, Mojokerto, Magelang, Muntilan, kita sudah keliling, Anda semua tahu, ya. Dan saya menjumpai itu. Jadi ojo rumangsamu kowe iso ngrubah keadaan. Gusti Allah mengongkon ngene, wis to kowe ketok macul-macul ngono lho. Sing penting wis kowe ketok ra sregep, wis engko aku sing nyukulke, kan gitu. Ning aja ngarani nek kowe iki iso gawe sawah, cukul iso apa ora iso. Jadi kita cukup seperti itu. Jadi ini semua orang dapat hidayah, ya. Dan ini benar. Terus gini, kalau yang mendapat hidayah cuma rakyat untuk apa? Karena ini yang sampean bilang Mas Ari, ini yang dibilang memotong rantai tadi. Ini bukan anak Indonesia. Nek anaknya Indonesia sing kaya ngono kuwi ora rene ta kowe. Ya ora? Ora rene ta kowe. Karena kamu tidak setuju sama apa yang berlangsung, maka kamu ke sini. Jelas kan? Tapi apakah kamu benci kepada yang kamu tidak setuju? Tidak, saya tidak pernah mengizinkan Anda untuk benci kepada siapapun. Harus azizun alaihi ma'anitum. Nah, kalau hanya Anda, hanya Pak Muzamil, hanya saya yang dapat hidayah dari Allah, itu belum memenuhi syarat. Tapi kita menemukan Gusti Prabu ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Arief. Buktinya apa? Pak Muzamil. Di surat Az-Zumar. Tanda-tanda orang yang mendapat hidayah Allah adalah orang itu mau diundang kemana saja, mau mendengarkan berjam-jam, ya. Terus dipikir, direnungkan, didoleki sing apik, dilakoni. Dan barusan beliau ngomong gitu tadi. Bahasa Arab ya Bapak. Wa basyir ibadil ladzina yastami'unal qaula
fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Gitu ya. Fabasyir, maka berilah kabar gembira ibadi kepada hambaku alladzina yastami'una alqaula, yang mau mendengarkan perkataan, ya, mau mendengarkan perkataan, lalu fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah ulul albab. Shadaqallahul adzim. Jadi nek wis tumbuh ketemu tutup, ya insya Allah dadi mengarepe. Ini yang disebut tumbuh ketemu tuh nek sing hidayah kowe tok ya ming mangap udane mlebu. Omeng tumbuhne ngene tok, tapi kan tutupnya juga sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam hari ini kita semua sudah kita omongkan. Beliau sudah bercerita mengenai keraton ini jasanya kepada Indonesia. Wis ora apa-apa Indonesia iki ndak tahu diri ra apa-apa. UGM ndak tahu diri ra apa-apa. Urus ora apa-apa. Aku iki biyen demo ning ngarep pagelaran nggih Romo nggih. Aku ajar demo ning ngarep pagelaran, di sini ada sospol sama ekonomi dulu. Aku ning kene bendino, ning ngarep kene, ning aku durung kuliah. Aku ming merovokasi mahasiswa ben demo. Aku wis SMA. Ning aku wis wartawan, ngerti dhewe to, dadi aku kan ngono-ngono kuwi lah ya. Tapi di sini saya dulu di sini, dan betul yang beliau katakan, lo itu kan sebenarnya kan tempatnya raja untuk lewat masuk, malah nyetir dewe, malah golek dalan dewe, ono rojo kok lewat pinggir, itu pengorbanan luar biasa, pengorbanan martabat dan tatanan yang berabad-abad, dan itu beliau kasih kepada rakyat. Nah itu jangan dihitung, Gusti, ojo dihitung sebagai jasa. Allah mengatakan, wis kowe rasa ngitung-ngitung jasamu supaya aku ora ngitung-ngitung anugerahku nang kowe. Tak keke plak. Ini ya. Terakhir. Hubungannya karo poso apa? Sederhana. Kowe iki mung poso ora cetha poso munggo ngopo. Saiki kowe kudu mlaku ke tahap berikutnya, kowe masani apa kowe poso kuwi. Ngerti masani? Mempuasai apa kamu itu? Masa mempuasai dirimu sendiri? Kamu harus punya niat. Saya selama Ramadan aku tak prihatin supaya keraton Yojo resik dari memolo-memolo, supaya Allah memberi hidayah, supaya Allah memberi kekuatan, sehingga dia bisa memberi kekuatan kepada seluruh Jogja dan akan menjadi hidayah bagi seluruh Indonesia. Nah tak lakonane aku selama Ramadan masani keraton Yojo, masani kawula Yojo, masani seluruh rakyat Indonesia. Masani. Gue kan ngertine ming poso. Lagi saiki tak krungu masani. Cetha to? Nah, mulane miso ki apa sing ora entuk? Misuwi. Lagi dong saiki doan. Jadi masani ya, jelas ya. Timbangane ke hikmah puasa gini kok hikmah apa? Kowe ya urung karuan poso. Nek saiki kan cetha kowe duwe cita-cita bareng-bareng dadi siji to saiki iki wis duwe cita-cita tenan to. Terus sapa sing iso nyelametke Indonesia sapa? Kerise gari siji iki. Kerise gari iki. Kowe saiki sing dadi apa kuwi nek Rama kae? Sing ngubengi ora tau niku sing ben ora dileboni Rahwana kuwi lho. Apa kuwi lho, gawe pokok. Wis pokoke kowe sing bagian melindungi ngono kuwi lah. Bagian tawaf, ya to. Ning ora mungkin cah umur semene tawaf. Ora mungkin duwite sapa arep nang Mekah. Ning ora apa-apa kowe ora iso tawaf ora apa-apa kowe entuk nyilih kebone sapa-sapa ning kiwa tengenmu gawe Ka'bah cilik-cilik. Kayak ditutupi warna ireng njur kok ubengi karo ya Karim. Terus Pak Ustadz takon, ngapain kamu? Nah niki mubeng. Lho kok kaya tawaf?
mengincipi. Ngrasake mboten tawaf tenan iki mung kangen. Anek nyenengan nesu mending nukokke tiket kula kan gitu kan. Gitu ya. Ya Allah, malam ini penuh hidayah darimu ya Allah. Dan malam ini seperti Pak Haris mengatakan ini atau enggak malam hari ini. Ya Allah, ini adalah momentum hidayah. Dan ini menjelang Ramadan. Dan Ramadan adalah pula bulan yang paling mulia. Dan kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada tanggal 9 hari Jumat pisan. Jadi ini luar biasa Gusti. Bismillah. Kita semua punya kelemahan dan kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat kita bisa apa. Wahai manusia, engkau semua telanjang kecuali aku beri pakaian, engkau semua kelaparan kecuali aku beri makan, dan engkau semua tidak bisa apa-apa kecuali aku membuatmu seakan-akan bisa apa-apa. Tapi sesungguhnya akulah yang bekerja di kakimu, bekerja di tanganmu, bekerja di pikiranmu. Maka ketika imam bernyanyi, imam dalam hati mengatakan sesungguhnya Allah yang bernyanyi. Ngono kuwi dhek, njur GR kae dhek. Oke, sebuah nomor terakhir ya Allah, ada yang terakhir insya Allah wis jelas ya niat posone ya. Jelas niat posone ya untuk Indonesia. Dan kalau untuk Indonesia berarti harus Jogja nomor 1. Nah, Jogja berarti keraton. Kan gitu. Jadi Galie iki nek ibarat apa galih ya? Galihnya itu keraton Jogja. Dan semua racun-racun di dalam galih ini kita detox. Dengan puasa. Dan masani. Tuh ya kira-kira ya. Amin ya rabbal alamin.